Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ahmad Waihaki dari Offering PJKRC 2019. NIM saya 1906111643210. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Febrita mengenai komponen-komponen apa saja yang menentukan kesuksesan guru saat mengajar, atau bisa dibilang strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kegiatan pembelajaran atau proses belajar mengajar tidak dilakukan dengan sembarangan atau seenaknya saja. Sebagai seorang pengajar, kita tidak boleh seenaknya sendiri atau tidak berpegang pada prinsip pada saat mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, diperlukan perencanaan komprehensif dan menyeluruh terlebih dahulu agar nantinya kegiatan belajar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, seorang guru harus terlebih dahulu mempersiapkan materi-materi atau kegiatan-kegiatan seperti apa yang akan mereka lakukan ketika pada saat mereka melakukan kegiatan belajar mengajar. Dalam perencanaan pembelajaran sangat penting untuk memilih dan menentukan strategi belajar mengajar atau pembelajaran yang tepat. Penentuan strategi ini sangat menentukan bagaimana nantinya pembelajaran akan dilakukan. Seorang pengajar harus terlebih dahulu menentukan strategi-strategi apa yang akan mereka lakukan pada saat kegiatan belajar mengajar nanti. Di dalam strategi belajar mengajar memuat beberapa komponen vital yang perlu ada dan diperhatikan melalui perencanaan, pemilihan, penentuan hingga pelaksanaan strategi belajar mengajar. Tidak hanya menentukan strategi belajarnya, seorang guru harus bisa melaksanakan strategi belajar yang telah dia pilih. Terus itu bagaimana kok bisa memilih strategi belajar yang itu harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing kelas. Biasanya sih setiap kelas keadaan sosial atau di dalamnya itu berbeda-beda. Ada beberapa komponen atau strategi pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh seorang pengajar atau guru, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan pengajaran, merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Tujuan pengajaran yang berorientasi pada pembentukan sikap tentu tidak dapat dicapai jika strategi mengajar berorientasi pada dimensi kognitif. Jadi yang pertama yang harus disiapkan oleh seorang pengajar dalam melakukan kegiatan belajar mengajar adalah menentukan tujuan pengajaran itu seperti apa atau target yang akan dicapai dalam satu semester ke depan itu seperti apa, karena ini menentukan pembentukan sikap seorang siswa. Yang kedua, peserta didik. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang tentunya berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua itu, biasanya itu di setiap kelas itu situasinya itu sangat berbeda-beda. Jadi seorang guru itu harus bisa menyesuaikan. Kalau misal di kelas A itu siswa-siswanya bisa dibilang pandai. Jadi untuk strategi pembelajarannya harus disesuaikan. Kalau di kelas B rata-rata siswanya itu bandel atau susah diatur, itu juga harus disesuaikan strategi pembelajarannya. Lanjut, seperti pada aspek lingkungan, sosial budaya, gaya belajar, keadaan ekonomi, dan tingkat kecerdasan. Yang ketiga, materi pelajaran. Komponen materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal.
Materi formal yaitu isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks resmi, misal buku paket di sekolah. Yaitu materi yang ketiga ini materi pelajaran. Ini dibagi dua, yaitu materi formal dan materi informal. Untuk materi yang formalnya itu artinya seorang guru itu sudah mempunyai buku panduan atau buku pegangan yang akan dilaksanakan pada satu semester ke depan. Misalnya itu buku paket, buku LKS, dan lain-lainnya. Kalau yang informal merupakan bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Kalau yang informal ini tidak ada buku teksnya atau ilmu atau sikap yang harus ditanamkan seorang guru kepada anak didiknya. Misal itu bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua atau kepada guru-guru lainnya. Pokoknya yang tidak ada atau dibukukan oleh buku paket LKS dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, metode pengajaran. Ketepatan memilih metode dapat mempengaruhi bentuk strategi belajar mengajar. Metode pengajaran ini juga berperan sangat penting. Kenapa kita kok memilih metode itu dalam sebuah kelas tersebut? Karena ya itu strategi pembelajarannya itu harus disesuaikan. Setiap kelas itu harus menyesuaikan dalam metode pengajaran. Yang kelima, media pengajar. Keberhasilan program pengajar tidak berdasarkan dari canggih atau tidaknya pembelajaran yang dipakai, namun ketepatan dan keefektifan media yang dipilih dan digunakan oleh guru. Jadi misal kita berada ditempatkan di sekolah yang pelosok, yang belum mengenal teknologi, itu bukan masalah buat seorang pengajar, karena kegiatan belajar mengajar itu tidak berdasarkan dari canggih atau tidaknya pembelajaran yang dipakai, namun ketepatan dan keefektifan media yang dipilih dan digunakan oleh seorang guru itu yang lebih menentukan keberhasilan saat mengajar. Dan yang terakhir, faktor administrasi dan finansial. Yang termasuk dalam komponen ini antara lain misalnya adalah jadwal pelajaran, kondisi gedung dan ruang untuk belajar dan sejenisnya. Di sini saya akan mengambil contoh jadwal pelajaran ya. Jadwal pelajaran itu ya merupakan faktor yang terpenting juga menurut saya. Karena misal kita ada jadwal pelajaran satu hari itu sampai 5 atau 4 mata kuliah, itu tentunya sangat tidak efektif. Itu menurut saya. Karena pada satu matkul saja itu sudah memberikan beban tugas atau tugas yang menurut saya di masa pandemi ini sangat berat ya. Jadi efektifnya itu satu hari 2 atau maksimal 3 lah. Satu hari itu 3 sampai 4 mata kuliah untuk bisa konsentrasi penuh lah, untuk bisa fokus dalam menjalani kegiatan belajar. Pertimbangan dan perencanaan hingga pelaksanakan strategi belajar mengajar mutlak harus diperhatikan komponen-komponen di atas. Salah pertimbangan maka dapat mengakibatkan strategi belajar yang telah direncanakan dapat mengganggu proses pembelajaran yang dilakukan. Ya itu tadi, kita harus tepat dalam memilih strategi pembelajaran. Kalau misal kita salah, itu berakibat fatal bagi semua komponen, bukan hanya pelajarnya tapi juga untuk seorang pengajarnya juga berdampak. Selanjutnya, guru harus mampu mendalami tiap-tiap komponen sehingga tidak salah dalam menentukan
dan menerapkan strategi belajar mengajar. Setelah kita memilih itu, kita harus mampu memahami strategi belajar itu seperti apa. Selanjutnya, sangat penting pula agar masing-masing komponen saling berhubungan dan memastikan strategi pembelajaran ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik dalam pembelajaran. Setelah kita menentukan strategi, menjalankan strategi, dan terakhir itu tujuannya supaya kita bisa melaksanakan dengan baik kegiatan belajar mengajar di dalam forum itu atau di dalam kelas itu dengan baik. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.